يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Babul masajid menjelaskan tentang masjid. Masjid itu adalah tempat yang disediakan secara khusus untuk melaksanakan sholat, dan di dalamnya kita bisa melaksanakan iktikaf. Jadi masjid ada dua kelompok kalau menurut ulama-ulama fikih. Ada masjid jame dan ada masjid ghairul jame atau bukan jame. Masjid jame dan masjid biasa. Masjid jame itu maksudnya adalah masjid yang di dalamnya didirikan sholat Jumat. Kalau masjid-masjid yang tidak didirikan sholat Jumat itu namanya masjid biasa. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya dikenal dengan musola, langgar, tajud. Itu kategorinya adalah kategori masjid. Dan sesuatu yang dipersiapkan untuk melaksanakan sholat. Cuma karena masyarakat kita secara pengetahuannya atau asumsinya yang terbangun secara asumsi umumnya bahwa masjid ya biasanya pasti didirikan sholat Jumat, padahal belum tentu. Tidak harus kita mendirikan masjid itu tidak harus kemudian dilaksanakan sholat Jumat, atau bahkan melaksanakan sholat Jumat kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan dalam Jumatnya, maka Jumatnya tidak sah. Baik, hadis yang pertama dalam bab masjid ini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi duri wa an tunadhafa wa tutayyab. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di setiap kampung-kampung. Ternyata masih banyak yang suka bikin masjid juga. Perintah Rasulullah untuk mendirikan masjid itu wa dan diperintahkan untuk membersihkan masjid. Jadi jangan biarkan masjid kita itu masjid yang kumuh, masjid yang kotor. Diperintahkan oleh Rasulullah kita untuk membersihkannya, dibersihkan. Dan diperintahkan oleh Rasulullah masjid juga diberi wangi-wangi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa Shahhahu risalahu dan mensahihkan serta mengirsyakannya. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu al-yahuda ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid muttafaqun alaih wa zada Muslimun wan Nasara. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan qala Allahu al-yahuda, Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang apa? Yang ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, yang menjadikan kuburnya para nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Jadi ada kebiasaan orang-orang sebagai orang-orang Yahudi itu, di mana kuburannya para nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi itu kuburannya
dijadikan sebagai tempat sholat mereka. Itu ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, yang demikian ini adalah perilaku orang-orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatallahu al-Yahuda. Hadis ini dibagi dua dan Muslim. Imam Muslim menambahi buat Nasoro dan juga orang-orang Nasrani. Jadi ada kebiasaan sebagian orang Yahudi dan sebagian orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat masjid. Walahuma min hadithi Aisyah takanu idza mata fihim ar-rajulu as-salihu banu ala qabri masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Hadis berikutnya dari Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah, kanu idza mata fihim ar-rajulu as-salih. Ketika ada seorang laki-laki yang soleh meninggal, banu ala qabri masjidan, maka masyarakat menjadikan kuburnya sebagai tempat masjid atau tempat sholat, dijadikan sebagai masjid. Wa fihi ulaika syirarul khalqi. Dalam hadis ini ada kata-kata ulaika syirarul khalqi. Orang-orang tersebut itu adalah orang termasuk makhluk yang syirar, makhluk yang jelek. Itu seburuk-buruknya makhluk. Ada kiai saya, guru saya itu di jalan, sedang dalam perjalanan, beliau nahan mau buang air kecil. Sakit-sakitnya akhirnya mencari masjid, sudah berhenti di masjid. Ternyata dikunci semua. Mau masuk masjid itu dikunci semua. Waduh, ini toiletnya ada di dalam, maksudnya gimana? Ada orang di situ, penjaganya ada DKM-nya. Pak, mau ikut ke toilet? Dijawab sama DKM-nya itu apa? Masjid bukan untuk kencing. Ini parah sekali, ada orang yang sudah kewalahan. Kata dia ini kamu ngajinya dari mana? Sudah begitu saja, langsung di tembak begitu saja oleh istilah saya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Dan masjidnya di mana-mana sekarang sudah dikunci semua. Boro-boro mau iktikaf malam-malam, apalagi mau kencing aja susah, apalagi mau iktikaf. Iktikaf sana sudah dikunci, udah. Akhirnya iktikafnya di dalam rumah ya nggak bisa. Iktikaf harus di masjid. Lalu fungsi masjidnya untuk apa? Itu kadang-kadang, tapi dibuka baik. Masih ada sing seneng tentang ngomongin kotak amal ya. Serba salah ya Bapak ini. Wa anhu dari Abi Hurairah anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah marra bi Hasanin, pernah berlintasan dengan Hasan yunshidu fil masajid, yang sedang nyanyi di dalam masjid. Jadi pas Sayyidina Umar masuk masjid, di sana ada Hasan lagi nyanyi-nyanyi di dalam masjid. Falaqadu ilaihi, kemudian Sayyidina Umar langsung nengok, karena Hasan nyanyi-nyanyi di dalam masjid, akhirnya dipendeliki lah, langsung nilingkukan. Faqala, kemudian Hasan mengatakan, kuntu ansyadtu fihi, saya bernyanyi di dalam masjid. Wa fihi man huwa khairun minka, dan di masjid ini juga ada orang yang lebih baik dari kamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dolatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu 'alaika fa innal masajida lam yubna li hadza. Rawahu Muslim. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengar atau yang mengetahui seorang laki-laki yang syudolatan, yang sedang mencari bandanya yang hilang, barang siapa melihat seseorang yang sedang mencari bendanya yang hilang fil masjidi, di dalam masjid, falyakul, maka katakan, sampaikan, ucapkan kepada dia, la raddahallahu 'alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepada kamu.
Jadi lamunan anak wong berarti dika barang kita nih dalam masjid jare Kanjeng Nabi omongan nih wong semoga ente orang ketemu, semoga barangnya tidak orang ketemu. Kenapa? Fa innal masajid lam tubna li hadza, karena masjid itu tidak dibangun untuk persoalan ini. Artinya apa? Artinya bahwa ada kebiasaan dulu di zaman Rasulullah itu masjid juga sebagai tempat penyimpanan barang-barang masyarakat. Bagi masyarakat para sahabat itu biasa membawa bajunya, membawa apanya di dalam masjid, disimpan di masjid, ditaruh di masjid. Nah, ketika yang demikian itu ketika ada kehilangan lalu kemudian mencari, maka sampaikan katakan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu itu kepada kamu. Karena apa? Karena masjid bukan untuk menyimpan barang, itu sebagai peringatan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yuba'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu sekalian melihat idza ra'aitum man yabi'u, kalau kamu semua melihat orang yang melakukan bertransaksi jual beli di dalam masjid, faqulu lahu, maka katakan la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada jual beli kamu. Ini artinya apa? Masjid tidak boleh difungsikan untuk tempat transaksi jual beli. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Satu hadis lagi. Wal Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu al-hudud fil masajid wala yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaifin. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuqamu al-hudud, tidak boleh dilaksanakan had fil masjid, di dalam masjid, wala yustaqadu, dan juga tidak boleh dilaksanakan kisos fil masjid, di dalam masjid. Jadi mengeksekusi orang yang sudah diputuskan oleh keputusan hukum atau meja hijau sebagai orang yang bersalah dan dieksekusi di dalam masjid, itu tidak diperbolehkan. Jadi memutus pelaksanaan eksekusi dari hasil sidang atau hasil meja hijau keputusan hakim itu tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Bagaimana dengan hadis al-khailah tadi, pasukan kuda tadi yang mengawal kemudian diikat di dalam anu, padahal fungsinya juga seperti itu untuk mengamankan tawanan. Nah, itu kalau yang pertama itu belum ada keputusan hakim, belum ada keputusan meja hijau. Kalau yang kedua sudah ada keputusan hakim atau pengadilan. Yang pertama tadi hanya diikat untuk sementara waktu, bukan eksekusi untuk keselamanya ketika keputusan pengadilan. Kalau yang kedua tadi keputusan akhir yang harus dieksekusi dari keputusan pengadilan. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.